Jati putih atau Gemelina arborea memiliki model arsitektur raw dengan percabangan ortotropik dan batang memiliki papagan yang mulus dan tidak berbandir dengan diameter 30-60 cm. Memiliki daun tunggal berlingkar dan bulat telur dengan panjang 12,4-16 cm. Buah pada jati putih umumnya berwarna hijau di saat masih muda dan memiliki kekuningan di saat sudah tua. Perkenalkan, nama saya Yose Manuel Tarigan dengan NIM 242101113. Di sini saya akan menjelaskan terkait pohon nangka. Nangka, pohon yang diyakini berasal dari India, yakni wilayah Ghats bagian barat. Klasifikasi buah nangka, yaitu familinya berasal dari Moraceae, genusnya Artocarpus. Untuk nama latinnya sendiri adalah Artocarpus heterophyllus. Nangka memiliki batang bulat silindris sampai berdiameter 1. Untuk arah tumbuhnya itu adalah arah tumbuh batang tegak lurus ke atas. Permukaan batang memperlihatkan berkas-berkas daun penumbuh. Daunnya adalah daun tunggal yang tersebar bertingkai 1-4 cm. Helai daun agak seperti kulit, kaku, bertepi rata, dan juga memiliki panggal yang menyempit sedikit. Untuk panjangnya bisa sampai mencapai 8 cm. Bunga nangka adalah bunga berumah satu. Perbungaan muncul pada ketiak daun pada pucuk yang pendek dan khusus yang tumbuh pada sisi batang atau cabang batang tua. Buah nangka berbentuk lonjong dan bulat, berukuran besar dan berduri lunak. Buah berbentuk dari rangkaian bunga majemuk dari luar tampak seolah-olah seperti satu sehingga disebut buah semu. Manfaatnya sendiri untuk daunnya ini digunakan untuk pengobatan anti diabetes karena ekstrak daun nangka memberi efek hipoglikemi. Pohon nangka juga dapat digunakan sebagai pelancar ASI, obat luar. Daging buah nangka dimanfaatkan sebagai makanan sayuran yang mengandung albuminoid dan karbohidrat. Merupakan tanaman dari famili Sterculiaceae yang daunnya tumbuh secara elif dengan ujung runcing dan tumbuh secara alternate, tapi daunnya bergelombang. Bunganya tumbuh secara cauliflora dan berukuran kecil. Model arsitekturnya koriba yang ditandai dengan batang utama simpodial, arah pertumbuhan cabang flagitropik, dan letak cabang yang menerus. Di Indonesia, pohon ini terletak di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Saya akan menjelaskan tentang morfologi pohon jambu bol atau biasa disebut Cesium malacensis. Daunnya besar, lonjong, hijau tua, dan mengkilap, letaknya saling berhadapan di tangkai. Batangnya kokoh, tegak, dan bercabang banyak. Bentuknya tajuk rimbun, kulitnya kasar, keabu-abuan tua. Pohon ini bisa jadi tumbuh dengan sangat tinggi. Bunganya sangat mencolok, berwarna merah keunguan serta tumbuh langsung di batang atau cabang. Benang sarinya banyak, terlihat seperti sikat. Buahnya besar, lonjong atau bulat, berubah warna merah cerah saat masak. Dagingnya tebal berair, manis dan wangi, dengan 1-3 biji besar di dalamnya. Halo semuanya. Kalian tahu kan ini pohon apa? Ya, ini adalah Pometia pinnata atau biasa kita sebut dengan pohon matoa. Mari sama-sama mengidentifikasi daunnya, buahnya, bunganya, dan arsitekturnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabrina Amri dari kelas 2D. Let's go. Memiliki daun majemuk tersusun berseling dengan bunga majemuk berbentuk corong yang tumbuh di ujung batang dengan buah hitam kecoklatan, dan juga memiliki batang silindris, pangkal batang mulus dengan kulit lapis berkotak dan arsitektur troll. Umumnya tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1.100
10-12 cm dengan bentuk daun tunggal, daun berbentuk lonjong, tepi daun rata, ujung daun tumpul, bunga muncul di ketiak daun dengan putik berwarna putih kehijauan dengan panjang tangkai 2-3 cm. Bentuk buah berbentuk bulat atau lonjong. Habitatnya tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis dengan suhu yang optimal pada suhu 23-28 derajat Celcius. Daun biji memiliki kegunaan yaitu memiliki berbagai manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengatur kadar gula darah. Pometiae pinnata atau matoa merupakan tanaman asli dari wilayah Papua, Indonesia. Daun matoa majemuk menyirip genap, bersusun berselang-seling, jumlah anak daun 4-13 pasang, berbentuk lonjong hingga elips, ujung runcing, tepi rata, permukaan licin mengkilap di bagian atas, panjang daun 15-30 cm, berwarna hijau saat dewasa, kemerahan saat muda. Buahnya berbentuk bulat sampai lonjong, memiliki kulit tipis agak keras berwarna hijau saat muda dan coklat kemerahan saat matang. Daging buah bening kenyal seperti kelengkeng. Rasanya manis, kadang sedikit sepat. Bunga matoa majemuk berbentuk malai atau panicula, berukuran kecil, berwarna putih kekuningan. Kulit batang pohon matoa berwarna abu-abu kecoklatan hingga coklat tua, bertekstur kasar, bersisi, dapat mengupas tidak beraturan. Batangnya berbentuk silindris tegak lurus, berdiameter bisa mencapai 10-100 cm. Tinggi pohon bisa mencapai 20-40 meter. Arsitektur pohon, tipe arsitekturnya model Aubreve atau Mangifera indica atau pohon mangga. Mangifera indica berbatang kayu keras dengan diameter bisa mencapai 1 meter. Tinggi pohon Mangifera indica biasanya tumbuh antara 10-40 meter tergantung varietas dan kondisi lingkungan. Daunnya berbentuk lonjong, berwarna hijau tua, tersusun spiral dan bersifat selalu hijau. Bunga Mangifera indica kecil-kecil, berwarna putih kekuningan dan tumbuh dalam malai di ujung cabang. Buahnya memiliki kulit yang halus atau sedikit berbintil dan rasa yang manis. Pertumbuhan batang utama bersifat determinatif. Cabang lateral berkembang dominan membentuk kanopi yang lebar. Pohon karet merah atau Ficus elastica rubra memiliki bentuk lebar atau oval memanjang dengan ujung daun yang meruncing dan pangkal yang membulat. Tepi daun rata tanpa gerigi, serta permukaannya licin dan mengkilap, terutama pada bagian atas. Warna daunnya khas, yakni hijau tua dengan nuansa merah gelap atau keunguan. Daun tersusun secara berseling di sepanjang batang dan tumbuh dalam posisi spiral. Daun muda muncul dari selubung berwarna merah yang akan rontok ketika daun mulai membuka. Tulang daun utama terlihat jelas di tengah, menyirip ke samping dan umumnya berwarna kemerahan. Pohon ini berada di sepanjang pesisir barat Amerika Utara, terutama di negara bagian California dan sebagian kecil wilayah Oregon, Amerika Serikat. Pohon ini memiliki batang yang sangat lurus, silindris, dan menjulang tinggi secara vertikal, seringkali tanpa cabang besar di bagian bawah hingga puluhan meter dari permukaan tanah. Pohon kayu merah memiliki berbagai manfaat, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun estetika. Secara ekologis, pohon ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hutan pesisir. Kapur naga adalah pohon tropis dari famili Dipterocarpaceae yang dapat tumbuh hingga 60-75 meter dengan diameter 70-150 cm. Batangnya lurus dan mengandung resin beraroma khas dapur barus. Arsitektur pohonnya bertipe raux dengan batang utama tegak dan cabang tumbuh menerus. Daunnya tunggal tersusun berseling, berbentuk elips atau lancet, berukuran 6-10 kali 4,6 cm dan mengandung minyak aromatik. Buahnya kecil,
berwarna putih berlilin, tersusun dalam malai. Buahnya berupa samara, bersayap 5, mengkilap dan disebarkan angin. Habitat alami berada di hutan di Dipterocarpa, dataran rendah, hingga ketinggian 300 meter di permukaan laut. Tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaysia. Trembesi atau Samania saman dikenal juga sebagai pohon hujan. Daunnya majemuk menyirip ganda, kecil, dan sensitif terhadap cahaya, menutup saat malam dan terbuka di siang hari. Batangnya kokoh dengan kulit kasar berwarna abu-abu kecoklatan, bunga-bunganya kecil, berwarna merah muda hingga merah, dan tersusun dalam bentuk bulat seperti sikat. Berasal dari kawasan tropis Amerika Tengah dan Selatan. Namun kini, trembesi tumbuh luas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebagai pohon penuduh di perkotaan, jalan raya, dan lahan terbuka. Arsitektur pohonnya yang unik, memiliki batang tunggal tinggi menjulang dengan tajam membulat yang sangat lebar, bisa mencapai diameter 30 meter, lebih besar dari pohonnya sendiri. Trembesi bukan hanya indah, tapi juga bermanfaat. Ia mampu menyerap karbon dalam jumlah besar, memberi keteduhan, menjaga kelembapan tanah, dan menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Berikut ialah morfologi daun mangga atau Mangifera indica. Bentuk daun itu berbentuk lancet atau elips memanjang dengan ujung meruncing dan pangkal meruncing atau membulat. Dan untuk susunannya itu secara spiral atau berselang-seling. Dan untuk tepi daunnya itu rata atau tidak bergerigi. Dan untuk permukaan atasnya hijau tua dan mengkilap, untuk bagian bawahnya hijau muda. Dan untuk panjang daun itu umumnya sekitar 15-30 cm dan lebar 4-10 cm. Dan untuk morfologi bunganya, mangga itu memiliki bunga majemuk, dan untuk jenis kelaminnya bersifat poligam. Untuk warnanya kuning kehijauan, untuk ukurannya 4-5 mm. Dan untuk morfologi buah sendiri, buah mangga itu sendiri, jenis buahnya termasuk buah druff. Bentuknya bervariasi, ada oval, ada seperti telur agak memanjang. Dan untuk kulitnya itu kulit saat muda hijau agak keras. Dan untuk dagingnya tebal dan manis dan berwarna kuning hingga orange. Dan untuk bijinya tunggal pipih dan keras atau disebut biji batu, dan terletak di tengah buah dan tidak bisa dimakan. Pohon kedongdong hutan atau Spondia spinata termasuk pohon berukuran sedang yang dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 25 meter dengan diameter batang sekitar 50-70 cm. Batangnya tegak, lurus, dan permukaannya beralur serta berwarna coklat keabu-abuan. Daunnya majemuk menirip ganjil dengan anak daun berbentuk lonjong hingga elips. Warnanya hijau cerah di bagian atas dan agak pucat di bawah. Ujung daun meruncing dan tepinya halus atau sedikit bergerigi. Kedongdong hutan tumbuh alami di daerah tropis Asia Tenggara, terutama di wilayah India, Myanmar, Thailand, Laos, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, pohon ini dapat dijumpai mulai dari daratan rendah hingga pegunungan dengan ketinggian 1000 mdpl. Pohon kedondong hutan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama bagian buah, daun, dan kayunya. Buahnya dikonsumsi langsung dalam keadaan segar atau diolah menjadi manisan, rujak, sambal, dan asinan karena rasa asam manisnya yang menyegarkan. Secara kesehatan, buah dan daun kedondong hutan mengandung vitamin C, antioksidan, dan senyawa aktif yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun, menyegarkan tubuh, serta memiliki sifat antimikroba. Selamat sore, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Yonatan Steven Saturdi Siegian dengan NIM 2412011169 dari kelompok 5 Dendrologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pohon ketapang, yaitu mulai dari morfologi, arsitektur, terus habitat dan persebaran, dan terakhir manfaat dan kegunaan. Berikut video yang saya presentasikan. Manfaat dan kegunaan pohon ketapang, yaitu 1. Manfaat ekologis, penahanan angin dan abrasi, penduduk alami, penyerap karbon. 2. Manfaat ekonomi dan sosial, yaitu kayu digunakan untuk bahan bangunan, daun ketapang mengandung tanin dan sering digunakan dalam budidaya ikan hias, buah dan biji ketapang dapat dimakan dan mengandung minyak. Obat tradisional, daun dan kulit kayu digunakan secara tradisional untuk mengobati diare. Manfaat estetika dan landscape, karena bentuk dan warna daunnya yang indah, atau terutama saat gugur ketapang sering ditanam sebagai pohon lanskap di taman, kota, hotel, dan resort. Habitat dan persebaran pohon ketapang. Habitat ketapang tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis, terutama di dataran rendah. Toleran terhadap kondisi tanah miskin, nutrisi tanah berpasir hingga tanah payau. Persebaran asal ketapang diperkirakan dari Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Pasifik. Kini telah menyebar luas ke wilayah tropis di seluruh dunia, termasuk Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, serta Australia. Arsitektur pohon ketapang memiliki bentuk tajuk yang khas, sering menyerupai payung atau bertingkat seperti struktur horizontal yang berlapis-lapis. Cabang-cabang tumbuh secara mendatar atau horizontal dari batang utama dan tersusun bertingkat secara vertikal. Pertumbuhan simpodial, di mana cabang lateral mendominasi. Tajuk lebar sangat cocok sebagai penduduk alami, terutama di daerah tropis dan pesisir. Di pohon ketapang. Pohon ketapang merupakan pohon besar ketinggian 20 hingga sampai 35 meter dan batang tegak lurus berdiameter besar dan bercabang-cabang mendatar. Daun tunggal besar bertangkai pendek tersusun berselang-seling atau spiral. Bunga berkelamin tunggal tetapi tumbuh pada pohon yang sama. Dan buahnya berbentuk lonjong pipi, panjang sekitar 5-7 cm, berwarna hijau saat muda dan coklat saat tua. Mangifera indica atau pohon mangga tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis dengan musim kemarau yang jelas. Habitat alaminya berada di wilayah dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Ia menyukai tanah yang gembur, berdrainase baik, serta kaya akan bahan organik. Mangifera indica memiliki akar tunggang yang kuat dan dalam, batang berbentuk silindris, pangkal batang tidak berbandir, dan pepagan yang bersisik. Arsitektur dari pohon mangga ini yaitu skarron, perkembangan batang yang monopodial, letak cabang ritmik, arah pertumbuhan cabang ortotropik, dan arah cabang yang simpodial. Pohon mangga memiliki tangkai daun berbentuk silindris dengan panjang antara 1-7 cm. Warnanya bervariasi dari hijau muda hingga hijau tua. Tata letak pohon mangga yaitu daunnya tersusun secara berseling atau alternate, artinya satu daun tumbuh di setiap ruas batang secara bergantian. Daun ini termasuk tipe daun tunggal. Daunnya berbentuk lanset hingga elips memanjang dengan ujung yang runcing. Permukaan daunnya licin atau tampak mengkilap. Panjang daun berkisar antara 15-25 cm dan lebar 4-10 cm dengan tepi yang rata atau tidak bergerigi. Tata letak bunga mangga yaitu terminal atau muncul di bagian ranting, berwarna kuning hingga krem dengan panjang 20-40 cm. Bunga sempurna yaitu terdiri dari bunga jantan dan juga bunga betina. Terdapat 5 benang sari dan hanya 1-2 vertil yang berkembang sempurna. Adapun buah dari mangga yaitu termasuk dalam buah biji tertutup, buah tunggal berwarna hijau saat muda dan kuning hingga kemerahan saat masak. Bentuk buah bervariasi mulai dari bulat, oval hingga lonjong dengan panjang 10-25 cm. Adapun manfaat dan kegunaan dari mangga ini yaitu dari buah
yang dapat dikonsumsi langsung dalam keadaan matang karena rasanya yang manis dan segar. Daun muda mangga sering digunakan sebagai lalapan atau obat tradisional, sementara kulit batang dan bijinya dimanfaatkan dalam pengobatan herbal. Pohon mangga juga memiliki nilai ekologis yang berfungsi sebagai peneduh dan penyerap karbon di lingkungan tropis dan subtropis. Pohon pinus atau dikenal dengan Pinus mercusi mencapai tinggi antara 30 hingga 70 meter. Batangnya lurus dan silindris dengan diameter mencapai 60 sampai 80 cm. Kulit batangnya tebal, berwarna coklat keabu-abuan atau kemerahan, dengan tekstur kasar dan beralur di bagian bawah, serta lebih tipis dan bersisi di bagian atas. Model pertumbuhan pohon dengan batang utama tumbuh secara monopodial dan ortotropik, serta percabangan yang ritmik dan ortotropik. Batang utama tumbuh secara kontinu tanpa cabang, dengan arah pertumbuhan tegak lurus ke atas, memungkinkan pohon mencapai ketinggian yang signifikan dan memberikan struktur yang kuat. Cabang-cabang tumbuh secara ritmik tanpa interval tertentu sepanjang batang utama, dengan arah pertumbuhan yang juga tegak ke atas, menciptakan tajuk pohon yang simetris dan rapi. Daun pohon ini berbentuk jarum, tumbuh berpasangan dengan panjang 15-20 cm dan diameter kurang dari 1 mm, berwarna hijau hingga hijau kekuningan. Bunga Pinus mercusi ada bunga jantan dan betina terletak pada individu yang sama atau berumah satu, dengan bunga jantan tersusun pada tunas muda dan bunga betina berada di ujung tunas muda. Perkenalkan, nama saya Nafumokfira Irhamna Mahardita dengan NIM 2412011063. Saya berasal dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi jambu biji atau yang dikenal secara ilmiah sebagai Psidium guajava, termasuk ke dalam klasifikasi taksonomi keluarga Meristaceae, ordo Meristales, kelas Magnoliopsida, dan divisi Manoliophyta. Tanaman ini merupakan pohon kecil atau semak hijau abadi yang dapat mencapai ketinggian 3-10 meter. Daunnya berbentuk lonjong hingga elips, berukuran 5-15 cm dengan permukaan kasar, berwarna hijau tua dan tersusun berhadap-hadapan pada tangkainya. Bunga jambu biji berukuran kecil, berdiameter 2-3 cm, berwarna putih, memiliki kelopak yang lembut dan benang sari yang menonjol. Biasanya muncul tunggal atau dalam kelompok kecil di setiap daun. Buahnya bervariasi, bisa bulat, lonjong, atau piriform, dengan diameter 4-12 cm, berwarna hijau saat muda dan kuning hingga kemerahan saat matang. Mengandung banyak biji kecil yang keras di dalam daging buahnya yang juicy, beraroma khas, dan kaya akan vitamin. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang beringin Cina dengan nama latin Ficus microcarpa. Beringin Cina adalah pohon dari suku Moraceae. Daunnya tunggal berbentuk elips memanjang, panjangnya 7-30 cm. Bunganya tersembunyi dalam struktur buah mirip beri kecil berwarna ungu atau merah. Batangnya silindris, kulit batang halus sedikit bersisik. Akarnya memiliki akar gantung. Arsitektur pohonnya adalah simpodial, model arsitekturnya adalah rao. Habitatnya tumbuh di daerah tropis dan subtropis, baik dataran rendah dan perkotaan. Kegunaannya sebagai tanaman hias, bonsai, dan sebagai penyedia oksigen. Sekian penjelasan dari saya. Mangifera indica
Memiliki tata daun alternate atau tersebar. Daunnya merupakan daun tunggal, bentuk daunnya eliptikal, pertulangannya monokotik. Tata bunga terminal, bunganya menjemur tak terbatas. Buah dengan biji tertutup, buah tunggal dan berdaging. Kulit batang licin, batang silindris, dan pangkal batang yang mulus. Pertumbuhan cabangnya ortotropik atau mengarah ke atas. Model arsitekturnya termasuk ke dalam skaron. Habitat asli Asia Selatan lalu menyebar luas ke Asia Tenggara. Buah mangga biasanya dijadikan olahan jus atau dikonsumsi langsung. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang beringin Cina dengan nama latin Ficus microcarpa. Beringin Cina adalah pohon dari suku Moraceae. Daunnya tunggal berbentuk elips memanjang, panjangnya 7-30 cm. Bunganya tersembunyi dalam struktur buah mirip beri kecil berwarna ungu atau merah. Batangnya silindris, kulit batang halus sedikit bersisik. Akarnya memiliki akar gantung. Arsitektur pohonnya adalah simpodial, model arsitekturnya adalah rao. Habitatnya tumbuh di daerah tropis dan subtropis, baik dataran rendah dan perkotaan. Kegunaannya sebagai tanaman hias, bonsai, dan sebagai penyedia oksigen. Sekian penjelasan dari saya. Mangga atau Mangifera indica memiliki dengan arsitektur rao, cabangan yang cenderung tumbuh mendatar ke atas dan memiliki pebagan yang kasar dan berwarna coklat silindris dengan diameter 10-40 meter lebih. Lalu memiliki daun berbentuk lonjong dengan ujung yang runcing. Lalu buah pada mangga umumnya berwarna hijau saat masih muda dan memiliki kekuningan saat sudah matang. Pohon melinjo atau Genetum genemon memiliki pertumbuhan batang yang monopodial, yang berarti ada satu batang utama yang tumbuh lurus ke atas. Pembagian meristem cabangnya yaitu simpodial, di mana terbagi menjadi 2 atau lebih pada setiap modulnya. Percabangannya ritmik, yang artinya cabang tumbuh pada ketinggian pohon secara berulang. Arah pertumbuhannya itu ortotropik, arah menuju ke atas. Pepagan pohon melinjo atau Genetum genemon yaitu berlekah, di mana pepagan luar seakan-akan membentuk alur-alur. Batangnya pohon ini silindris, tidak berbanir. Komposisi daun pada pohon melinjo yaitu daun tunggal. Bentuk daunnya oval hingga lancet dan tepi daun yang rata. Pangkal daunnya membulat hingga tumpul, serta ujung daunnya yang meruncing. Permukaan daun yang mengkilat dan halus, serta warnanya hijau muda hingga hijau tua. Pohon alpukat terdiri dari batang berkayu yang berwarna coklat, memiliki banyak cabang dan berbentuk bulat, serta memiliki daunnya yang tersusun secara alternate. Daun alpukat adalah daun tunggal yang tumbuh berdesakan di ujung ranting. Bentuk daun alpukat jorong sampai bundar telur memanjang. Bagian pangkal dan ujung daun berbentuk runcing, bertulang menyirip dan bentuk tepi daun pada umumnya rata. Model arsitektur pohon alpukat adalah troll dengan pepagan batang yang kasar. Bunga alpukat pada umumnya berwarna kuning kehijauan dan tersusun dalam malai yang keluar dekat ujung ranting. Buah pada tanaman alpukat berbentuk lonjong, bola atau bulat telur dan bulat tidak simetris. Alpukat memiliki 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar rambut. Morfologi asam Jawa.